Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ibu nak dingin tu. Masalah tu ni. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian kita kini tentang mempersiapkan bekal ilmu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapatlah kita bahas secara ringkas di Masjid Raya Limusuku tentang persiapan bekal sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanya macam di bulan puasa biswak, ibu juapakan makan sahur sedulu. Biasanya jam setengah jam subuh, itulah jago biasanya juga. Cuma dek suatu hari, mungkin dek malamnya begadang terlambat jago. Biasanya jam 4 lah jago, ikut 10 minit menjalan azan baru jago. Kemudian dicelit jam 10 minit azan, ambil pilih yang letak nasi, letak sambal, makan capek. Di pertengahan makan, azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan Bapak Ibu, mana yang kita lakukan? Habiskan nasi capek atau stop makan? Yang habis capek, siangkat tangan yang habis capek. 2, 3, sampai 5, 6, 7. Apa yang habis capek? Berarti yang lainnya stop makan. Ya memang wajah-wajah palapan. Mari kita lakukan stop makan atau habiskan. Nabi Muhammad yang mengatakan, kata Nabi Bapak, idza sami'a ahadukum nida, kalau kalian mendengar suara azan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan di piringnya masih terdapat makanan, habiskan, kata Nabi. Ya, tapi tunggu dulu. Belum selesai. Memang kata Nabi, habiskan. Tapi tunggu dulu. Kata Allah dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai kapan? Sampai azan berkumandang. Dalam tanda kutip, kalau sudah azan, stop makan dan minum. Tak boleh begitu. Kau baca dulu Ustaz. Nabi tadi mengatakan habiskan. Kini Allah menyebut stop. Mari bertuah. Ternyata dalam hadis yang lain disebutkan di zaman Nabi itu azan subuh itu dua kali. Azan yang pertama jam 4. Azan yang kedua itulah waktu subuh jam 5 lewat. Jadi Nabi tadi mengatakan, siapa yang mendengar azan, habiskan. Maksud Nabi adalah azan yang pertama. Di sini keluar azan berapa kali? Sekali. Azan yang sekali itulah masuk waktu subuh tolong. Alah, berarti kalau azan berkumandang stop atau lanjut? Stop makan. Tak boleh lanjut. Jadi besok kalau tangan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Imam Bukhari mengatakan dalam kitab hadis beliau, yang di mulut pun muntahkan begitu. Kalau sudah azan berkumandang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanya kecil Bapak Ibu. Banyak jamaah yang bertanya kamu,
Ustaz, kalau pernah kejadian tahun kapatan Ustaz, tahun kapatan ambo makan jam 4 sore, lupa sedang puasa, lupanya ketikanya ingat lebih nasi kan, ingatnya puasanya batal tidak, nyo makan cuma nyo lupa puasanya batal tidak, tidak batal kan lupa. Ambo jawab kan beliau, Pak, puasa Pak tetap sah, tidak batal karena lupa. Pakai juga itu dulu Ustaz, ambo memang lupa Ustaz, tapi waktu itulah batal puasa, tak puas makan Ustaz. Sah puasanya tidak, tetap sah, tetap sah. Nabi mengatakan, man akala au syariba nasiyan, siapa yang makan minum karena lupa, faqad at'amahu Allah wa saqa, Allah sedang memberikan dia makan dan minum gratis. Jadi kalau yang lupa tidak membatalkan puasa, yang penting lupa. Bukan cuma di puasa Bapak Ibu. Pernah tak ibu jawab dalam solat kita lupa? Lupa bacaan, lupa gerakan, lupa rakaat dalam solat, pernah tidak? Pasti pernah. Ada antara yang kita lupa, duduk tasyahud awal. Kita kan tadi salat asar 4 rakaat, ada tasyahud awal. Rakaat yang mana tasyahud awal Bapak Ibu? 2. Setelah sujud rakaat yang kedua, seharusnya kan kita duduk tasyahud awal, cuman dek lupa, akhirnya kita tagak rakaat yang ketiga. Pernah kejadian begitu tidak? Lari tiba dia ingat awak lupa tasyahud awal. Mai yang ibu jawab lakukan ketika kita nak tagak, ingat awak belum tasyahud awal, mana yang kita lakukan? Lanjut tagak atau balik ke bawah? Lanjut tagak atau balik ke bawah? Deklah ingat. Ada yang mengatakan Ustaz lanjut tagak, ada yang mengatakan turun ke bawah Ustaz. Mari kita lakukan. Nabi yang menjawab. Apa kata Nabi? Kalau kalian sudah yaqumu tamama, sudah berdiri dengan sempurna, baliknya ke bawah, duduk tasyahud awal, batal solat. Hati-hati. Jadi kalau lah tagak rakaat yang ketiga, lalu tagak, ingin awak alun tasyahud awal, balik ke bawah, batal puasa, batal solat kita. Dorong saja dah. Jadi Ustaz, tu lupa kita duduk tasyahud awal, tidak ada masalah. Karena ketika kita lupa, tasyahud awal itu hanya sunnah, sedangkan terus berdiri hukumnya wajib. Jangan gara-gara yang wajib rusak yang sunnah kita. Jadi semuanya kita lupa. Dalam solat kita ada lupa, di puasa pun kita ada lupa. Cuma yang fatal kesalahan itu ketika solat berjamaah. Imam lupa duduk ke kejadian jombo, imam tagak, lupa rakaat. Waktu itu aku kuntum dia buat di pasar sayur. Ketika mau memimpin solat zuhur rakaat yang kedua, seharusnya aku duduk tasyahud awal, cuma dia ambo lupa tagak ambo. Waktu itu di pasar sayur, masjid paling gadang di pasar Al-Kunyah. Jadi waktu aku kuntum jadi imam, lupa duduk tasyahud awal rakaat yang kedua, tagak ambo. Otomatis makmum laki-laki mainnya nambo saudara. Baca dengan imam yang laki-laki Bapak Ibu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ambo tetap tagak, ambo tak balik ke bawah Bapak Ibu. Karena dah berdiri dengan sempurna. Subhanallah, subhanallah. Ambo dah turun ke bawah. Karena di zaman Nabi kan sahabat itu
ketika mengingatkan Nabi yang lupa, Nabi tetap berdiri, beliau tak balik ke bawah. Kemudian dia ambo tak balik ke bawah, makin heboh di belakang beliau. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan ada baji, semua tahu aja baji itu kecilnya nak. Subhanallah. Rasa ke dikajar yang parang belakang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasa kamu sawi waktu itu akhirlah heboh di belakang. Jadi banyak masyarakat kita yang tak faham tentang tata cara solat. Kini yang bagi oleh-oleh ibu jawab. Oleh-olehnya. Yang pertama, jika imam lupa yang sunnah, makmum tetap ikut imam. Kalau imamnya lupa yang wajib, baru tak boleh ikut imam. Itu kuncinya. Jadi contohnya, kau ada kejadian di Palampuang di Biaro. Selesai mau kajian bulanan, kemudian pengurus cerita kamu, Ustaz, kapatang kacau kami surat Isya Ustaz. Kau kacau bertua. Imamnya lah tua Ustaz, 73 tahun, memimpin surat Isya. Lah tua ku tentu identik julupo. Ketika beliau memimpin surat Isya, sampai rakaat seharusnya, rakaat yang ketiga setelah sujud seharusnya imam tagak rakaat kampe. Cuma dia lupa, langsung dia duduk tasyahud akhir. Berarti imam lupa berrakaat berapa ibu? 1 rakaat. Setelah sujud imam pun langsung duduk tasyahud akhir. Tagaklah makmum di belakang dengan subhanallah. Imam ko duduk je baru. Subhanallah, subhanallah. Dah ju tagak dia lah tua palupo. Subhanallah, duduk je baru. Akhirnya kecek makmum di belakang imam lah. Dia imam ko dak ju ngerti-ngerti. Kecek makmum belakang imam tiga baru. Demi Allah, itu kecek je. Tiga baru. Imam ko takinya dalam ngerti. Iyo dia lupa. Kacau. Itu kejadian tu pak. Tak pagarah kan betul tak? Jadi itu kan cuma di sinan salah Ustaz. Tampak lain kan ada salah lain. Apalah kali yang disumbar ke apa itu? Ada ke petang mau kajian padang panjang. Selesai mau kajian padang panjang, mau tak wali kota hadir, DPRD, ketua MUI, bahkan ketua Kemenak padang panjang hadir. Selesai kajian mau tak kami kan? Cik Buya Alizar Cak, ketua Kemenak padang panjang. Ustaz, petang ada lo kejadian Ustaz. Atu Buya, di padang panjang orang salat maghrib kan 3 rakaat. Maghrib tu kan baca imam dijaharkan, dikeraskan. Selesai imam membaca rakaat yang pertama, waladhdallin amin. Imam membaca alif lam mim. Yang imam ko lupa lanjutan. Nyulang balik. Alif lam mim. Lupa dulu balik. Sampai 3 kali nyulang. Alif lam mim. Tak ganti-ganti ayat. Makmum di belakang tu ragu. Alif lam mim yang ma yang kalimat Tuhan Allah. Karena alif lam mim banyak. Nyulang sampai 5 kali. Alif lam mim. Alif lam mim. Kecil makmum di tengah. Ganti ayat. Dijawab imam. Jadi paham. Demi Allah, itu kejadian pada panjang. Takwinya orang di samping makmum yang mengatakan ganti ayat. Kawan di sampingnya tak ngerti. Tak boleh ngecek pak. Kawannya di samping menjawab lo. Apa yang ngecek? Dijawab kawan samping. Semua kedua-duanya. Dijawab oleh berjuang. Untung tidak mengicik. Hati-hati apa ini. Kesalahan fatal sering terjadi. Jadi tes Jadi lupa itu wajar. Dalam puasa pun lupa tetap sah.
Jadi Bapak Ibu kita catat ini Ustaz. Yang membatalkan puasa ada berapa? 8. Ada 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita dengan sengaja, batal puasa. Pak, Bu, bulan puasa besok kan kita solat zuhur bau dua. Ketika bau dua kumur-kumur. Pertanyaan, ketika kita sedang puasa dan kumur-kumur, puasa tetap sah tidak? Sah. Maka tetap sah. Yang batal itu usul syai'in ilal halq, masuknya sesuatu melewati kerongkongan kita. Kalau sekedar di mulut tidak membatalkan puasa. Bu, Pak, kumu-kumu sama jus pokat batal puasa nak? Hah? Yang namanya kumur-kumur tak batal. Tapi ingat, jangankan jus pokat, sama ayah keran, ayah udua, kumur-kumur awak tak usah Bapak Ibu, walaupun tu boleh. Bapak tak boleh kumur-kumur Ustaz? Bukan tak boleh, lebih baik tak usah. Bagaimana itu? Kumur-kumur itu sunnah. Menjaga puasa kita itu hukumnya wajib. Jangan gara-gara mengejar yang sunnah rusak yang wajib. Maka rusak wajib gara-gara kumur-kumur Ustaz. Masuk setetes air kamari batal puasa gitu. Jadi kumur-kumur itu agak riskan, berbahaya sikit. Makanya bulan puasa besok dah usah kumur-kumur Bapak Ibu. Selesai mengusap tangan, langsung mengusap wajah, selesai. Dah usah kumur-kumur, aman puasa awak. Satu. Yang kedua, yang membatalkan puasa yaitu berhubungan suami istri, batal puasa. Ambo kapatang kajian di belakang balong Bapak Ibu. Masa ada ibu-ibu katanya kalau kajian kapatang, hari cik nak, kalau suami istri tu lupa bawa Ustaz tu. Luar dulu. Kalau makan bisa lupa. Kalau suami lupa isteri mengan, isteri lupa suami mengan, dadu lupa kadu nado Bapak Ibu. Yang terjadi Ustaz, kalau mereka melakukan itu, apa konsekuensinya? Bayar satu di antara 3 denda kafarah. Dendanya. Yang pertama, atqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak perempuan muslimah. Ustaz, zaman kini budak dah boleh Ustaz. Ambil pilihan yang kedua, siyamus syahrainil mutatabi'in, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tu berhari Bapak Ibu? 60. Hari ke-57 batal puasanya, ulang dari pertama balik. Ustaz, sebulan je nak taluknya tahan boleh 2 bulan Ustaz. Ambil pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Jadi hati-hati, jaga iman awak, jangan sampai terjerumus. Kan bagi awak kan malu mungkin ada orang yang berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ustaz. Banyak Bapak Ibu, banyak yang curhat cerita kamu lewat WA. Ustaz, dia baca caranya Ustaz, mengabuk. Ambo dulu pernah terkena janji suami ambo Ustaz, bini ambo Ustaz, mengadu berhubungan suami istri ketika puasa Ustaz, tergoda dengan rayuan syaitan. Banyak rupanya masyarakat kita yang melakukan itu. Jaga iman Bapak Ibu, jangan sampai hancur iman kita gara-gara godaan syaitan tadi. 2. Yang ketiga, yang membatalkan puasa, haid datang bulan. Ambo lagi jemput. Bu, Pak, besok bulan puasa Lai jalai terangan serabut dulu. Lai jalai Pak. Bu, Pak, besok ketika azan maghrib di bulan puasa, azan maghrib jam 6:25. Jam 6:20 kalau ada haid
Pernah kejadian itu tidak ibu-ibu? Pernah. Berarti baru minit orang azan tu 5 minit lain, 5 menit menjelang azan maghrib kalau ada haid. Pertanyaan Bapak Ibu, puasa wanita itu tetap sah atau batal? Tetap sah. Batal? Batal. Tadi yang mulut ini bercelik. Sah tidak? Jangan menolak Bapak Ibu. Jangankan 5 menit, 1 menit menjelang azan kalau ada haid batal puasa. Tak ada cerita tangguh Ustaz, tak ada tangguh Bapak Ibu. Batal puasa. Kecuali kejadian mereka. Ikut kejadian di Sri Abu Wana Bapak Ibu. Selesai merukuk, lazan nak Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kemudian minum, makan, berbuku. Selesai berbuku, isteri aku ke kamar mandi. Dia bau dua, pipis, bau dua, dia sudah maghrib. Ketika dia di WC, ambo di tempat makan, karek suruhnya, di, ada darah kecil. Ambo tanya, air bukunya. Bisa jadi kan dia sandiang kan, sandiang WC, haid bi, oh haid. Bila keluarnya habis azan atau sebelum azan maghrib, dah tahu kecilnya. Yang penting sesudah makan, lah sudah azan, nampak darah. Pernah tidak ibu? Pernah. Bagus. Ini yang bertanya, kalau kejadian serupa itu, puasa wanita tersebut tetap sah atau tidak? Sah. Sah. Bagus. Sah. Puasanya tetap sah tidak? Tetap sah. Maka tetap sah karena dia tidak tahu kapan keluarnya darah, setelah azan atau sebelum azan. Dia tidak tahu, puasanya tetap sah. Yang batal itu kalau 5 minit menjelang azan maghrib tak rasa ada yang keluar. Kecilnya nak bikosi jadiak, bikosi jadiak. Itu baru batal. Tapi kalau tak terasa tak batal, ya dah tetap sah puasa. Yang berikutnya yang membatalkan puasa, hamil, menyusui, batal puasa. Maksud itu kalau yang menyusui boleh tidak puasa. Boh, ada yang sedang hamil juga boh. Yo kan ilakang ada yang mudah-mudah. Yang di muka nyawa dak tu yo dak 70. Jadi hamil. Jadi kami jamu gini Bapak Ibu. Ikut wanita hamil yang pertama. Ikut wanita hamil yang kedua. Wanita yang pertama hamil, fisiknya kuat, nyo talok puasa. Cuman dokter melarang. Bu, jangan puasa nak. Kalau ibu paksa puasa, anak dalam kandungan tidak mendapatkan suplai makanan. Tu ada dok, jangan puasa. Kecil dokter. Padahalnya sehat. Ketika dia sehat dan memutuskan tidak puasa, maka nanti wajib dia melakukan 2 sekaligus. Apa itu? Wajib qada dan wajib bayar fidyah. Karena dia sehat pak. Ketika hamil dia sehat. Cuma nak memikirkan anak, wajibnya membayar 2, qada dan fidyah. Sedangkan wanita yang kedua, ketika hamil fisiknya lemah, tiap pagi muntah-muntah. Ada tak wanita serupa itu Bapak Ibu? Lain. Tiap pagi itu keluar terisi perui. Tak bisa ada kuihnya puasa, fisiknya lemah. Maka wanita tersebut nanti hanya dikenakan satu saja. Apa itu? Qada tanpa fidyah. Begitu jumhur ulama mengatakan. Ustaz Somad juga mengatakan demikian. Buya Yahya, semuanya. Ustaz,
Berarti ada enggak fidyah saja bagi wanita yang hamil dan menyusui? Tidak ada. Fidyah saja hanya untuk orang tua yang sudah renta, lansia, itu baru fidyah saja. Contoh, siapa paling tua di Siko, Bapak Ibu? Tak ada yang tua mana? Nah, ya yang 80 nak ada? Oh, tak ada. Pak, Bu, ada di samping rumah hamba di Gulai Bancah. Usianya kinilah 91 tahun. Kecil anak nak, Ustaz, ibu ambo nak taluk puasa ni Ustaz, lah 91 tahun. Baca doanya Ustaz, jangan paksakan dia puasa kecil ambo. Kalau dipaksakan puasa, anak dalam kamar. Kalau dipaksakan puasa, rusak badannya nanti. Lah tua, lah rentah, paso-paso, meninggal je nanti. Cuma rancaknya Ustaz, bayarkan saja fidyah. Itu baru tidak perlu diqadha. Bila kan diqadha usia bertambah terus, itu baru fidyah saja. Berapa fidyah yang dikeluarkan Ustaz? Muddun wahidun liyaumin wahidin. Satu mud, satu hari. Berapa satu mud? Satu bungkus nasi. Berarti 30 hari tidak puasa, 30 bungkus nasi kita dia kasih fakir miskin. Tu fidyah. Bu, Pak, ada cerita je Pak. Ada wanita 30 tahun tak pernah puasa. 30 tahun tak pernah puasa. Nyo sehat, muslimah tapi tidak puasa. Meninggalnya masuk surga. Mungkin atau tidak? Mungkin. Maka mungkin Ustaz. Mereka ceritanya, wanita konya nikah umur 7 balik tahun. Umur 8 balik hamil anak pertama. Hamil berapa bulan Bapak Ibu? 9 bulan. Setelah hamil menyusui. Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma ar-radha'ah. Wanita yang menyusui anak genapkan sampai 2 tahun kata Allah. Hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun, anggaplah 3 tahun. Lah kaman ganti utang, hamil walia. 9 bulan lalu, tamam menyusui 2 tahun. Lah kaman ganti utang, hamil walia. Anaknya 10. Ci anak berapa tahun tadi? 3. Anak berapa? 10. 3 kali 10 berapa? 30 tahun. Ni nikah umur berapa tadi? 7 balik tambah 30 berapa? Hampir 7. Usia hampir 7 nak bisa hamil lain. Tak ada haid lain. Lah menopause, lah mengganti utang yang banyak saja lain. Tiba-tiba meninggal. InsyaAllah masuk surga. You bila nyuka puasa lain, hamil menyusui. Meninggal masuk surga. Kerana anaknya banyak. Makanya ibu-ibu yang pamalih puasa, hamillah cocok. Jadi wanita hamil, kalau dia sehat, 2 bayar, qadha fidyah. Kalau dia sakit ketika hamil, qadha saja. Ustaz, dia baca doanya Ustaz, utang ambo banyak, puasa ambo banyak nak bayar Ustaz. Anak ambo 5, barampe baranam batujuh. Apa cara membayarnya Ustaz? Kini ambo tunjuk cara bayar utang Bapak Ibu. Bu, Pak, ma yang banyak utang puasa ya. Ma yang banyak ibu atau apa? Ibu yang banyak. Karena anak banyak melahirkan menyusui. Kalau utang piti ma yang banyak ibu atau apa? Apa tu banyak utang kalau ibu itu. Jadi wanita kan banyak utangnya. Ustaz, dia cara membayar utang Ustaz. Ambo tunjuk caranya kini Bapak Ibu. Sebelum mau pulang nanti ambo bagi tahu caranya. Kini hari apa kini? Minggu, besok hari Senin. Ada puasa sunnah tidak? Lai bakar rajuan.
Lain. Niatnya sengaja aku puasa sunnah. Itu niatnya. Rugi kadang. Mula-mula meja ke tangga je. Bagus. Ustaz, kalau niatnya sengaja aku puasa sunnah bah, rugi gadang. Aku rugi Ustaz. Kalau niatnya sengaja aku puasa sunnah, you sunnah saja ni dapat. Tu baca aja Ustaz, ganti niat. Baik ganti Ustaz. Sengaja aku puasa qada, membayar hutang yang lalu di hari Senin. Itu niatnya. Falau ajran, dapatnya 2 pahala sekaligus. Hutangnya terbayar, puasa sunnahnya dapat pahala. Itu cara bayar hutang. Bukan sengaja aku puasa sunnah, rugilah. Nanti niat mulai besok Senin. Selagi kita masih taluk puasa, usia kita masih mumpuni untuk puasa, maka niatkan qada, hutang terbayar, puasa sunnah tetap kita dapat pahala. Itu cara ilmu. Mengqada niatnya bu. Sengaja aku mengqada hutang puasa di hari Senin. Itu niatnya. Atau kalau Kamis, sengaja aku mengqada puasa di hari Kamis. Hutang terbayar, puasa Kamis tetap dapat pahala. Cuba bayangkan Bapak Ibu, 1 tahun berapa bulan? 2 leh, jam pancik bulan, kalau bulan Ramadan, dah ada Senin Kamis di situ. Berarti 1 tahun ada sabaleh bulan. 1 bulan ada barangkali puasa Senin Kamis Bapak Ibu. 8 1 bulan. Total bulan sada sabaleh. 8 kali sabaleh berapa? 88 hari kita membayar hutang kalau rutin Senin dan Kamis puasa. Jadi itu caranya Bapak Ibu. Bayar hutang awak. Jangan sampai kita enggan untuk membayar hutang. Sebelum kita lanjut, karena masih banyak yang akan kita bahas. Ada yang kabar tanya sampai di siku Bapak Ibu? Ada yang ragu? Aman? Silakan. Ada yang tunjuk tangan tadi yang baca dia. Silakan. Kalau bisa niatnya qada dulu bu. Pakai bahasa Indonesia saja nak. Sengaja aku puasa qada, mengganti hutang di hari Senin. Itu saja. Kalau ibu niat bahasa Arab bisa juga. Nawaitu sauma ghadin qada'an lillahi ta'ala. Itu niatnya. Tapi kalau bahasa Indonesia pun boleh. Ustaz, bahasa Minang boleh? Boleh. Ya Allah, aku hari kini niat puasa qada membayar hutang boleh. Bahasa Inggeris boleh Ustaz? Boleh. Baca ronyo. You nak tahu apa bahasa? Penting mulia. Yang penting niat tu kan dalam hati sajalah sah. Masih ada pertanyaan yang lain? Kalau tak, apa yang bertanya? Bu, Pak, kita puasa tanggal berapa besok? Sabaleh, boleh? Barang Muhammadiyah Pak? Sabaleh. Pemerintah? Belum tahu lagi. Kita puasa besok tanggal 1 Ramadan. Malah. Kan iya nak? 1 Ramadan. Tu. Kalau Muhammadiyah aja leh. Pemerintah menunggu sidang isbat. Besok ketika awal Ramadan, ikut pertanyaan paling banyak ditanya jemaah. Ustaz, boleh tak kita memasang niat untuk langsung 1 bulan Ustaz? Oh iya kan? Iya. Kita harus jujur menyampaikan Bapak Ibu, memasang niat sengaja aku puasa Ramadan langsung untuk 1 bulan. Masyhur jumhurul ulama. Jumhurul ulama mengatakan tidak bisa. Tak bisa. Niat harus setiap hari. Sedangkan satu mazhab mengatakan boleh. Mazhab apa? Maliki mengatakan boleh berniat langsung untuk 1 bulan. Sedangkan banyak ulama mengatakan tidak boleh. Ustaz,
tu mayang kita ambil jalan tengah. Jalan tengahnya. Besok hari pertama puasa, niatkan 2 sekaligus Bapak Ibu. Yang pertama, sengajaku puasa Ramadan untuk 1 bulan. Ulang niat balik. Sengajaku puasa Ramadan untuk esok hari. Tetap setiap hari kita berniat. Setiap hari wajibkan kita berniat. Tu agunonyo yang cek sebulan tadi Ustaz. Kau misalkan hari ke-8 lupa berniat, hari ke-7 balik lupa niat, 25 lupa niat, maka niat sekali sebulan tadi menambal, menutupi lubang-lubang kita lupa tadi. Itu cara berniat besok. Nah, lagi beliau. Jadi yang membatalkan puasa, yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kerongkongan dengan sengaja. Yang kedua, berhubungan suami istri. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, muntah yang disengaja. Maka sunnah muntah yang disengaja kau batal puasa Ustaz. Ibu jawab dari Sungai Buah berangkat ke Pekanbaru. Di pangkalan jalan berkilo-kilo Pak, mual awak muntah. Puasa kita tetap sah karena tidak sengaja. Ada anak minantu kita sedang hamil kini, bulan puasa besok pagi-pagi muntahnya. Puasanya tetap sah karena tidak sengaja. Tu yang batal Ustaz. Yang batal itu ketika dia mual tapi muntahnya tak keluar-keluar. Nyambil telunjuknya, kemudian dia congkel-congkel kerongkongannya. Itu baru membatalkan puasa. Kalau muntah keluar sendiri saja tidak membatalkan puasa. Apa dalilnya? Man dhara'ahu bil qai' fala qada'a alaih. Siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tak perlu diqadha puasanya. Yang berikutnya, yang membatalkan puasa, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Onani, masturbasi, batal puasa. Banyak anak muda bertanya kamu, Ustaz, bisuaku awak lalu siang mimpi basah, keluar mani, batal puasa tidak Ustaz? Tidak, karena tidak sengaja, karena mimpi. Bu, ibu puasa, kemudian menggunjing siang-siang, batal puasa ibu atau tidak? Siang-siang puasa, menggunjing, batal puasa atau tidak? Oh, tidak batal. Berarti boleh menggunjing. Ustaz, menggunjing baduto memfitnah adu domba, batal puasa tidak Ustaz? Puasanya tidak batal. Mana batal puasa? Tapi ingat, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya haus dan lapar saja. Puasanya sah, tak perlu diqadha, tapi pahalanya hilang. Bagi siapa? Orang yang ketika berpuasa lisannya menggunjingkan orang. Ketika berpuasa lisannya berdusta. Ketika dia berpuasa mengadu domba orang lain. Puasanya sah, tapi hilang pahalanya. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Nabi pernah jalan di suatu tempat, ada 2 kubur yang sedang disiksa oleh Allah. Ada 2 kubur. Kubur yang pertama disiksa, kubur yang kedua disiksa. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, ditancapkan ke kubur yang pertama dan ditancapkan di kubur yang kedua. Kemudian bertanya sahabat, ya Rasulullah, bakok diletakkan 2 pelepah kurma di atas kuburannya. La'alla Allah ay yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan selagi pelepah kurma ini masih basah, maka azab mereka diringankan oleh Allah. Maka mereka diazab ya Rasul. Apa kata Nabi? Kuburan yang pertama namam, mengadu
domba orang kerajaan. Konyol pelaku pertama. Sedangkan pelaku yang kedua, yabul walam yastabri, pipis tapi tidak cebok. Hati-hati. Terutama yang apa-apa. Kalau apa-apa di siko insyaAllah tidak adanya apa-apa kampung lain. Cuma apa-apa kampung lain itu dari siko aja biasanya. Jadi kan banyak tuh Pak, sopir-sopir bus tuh kan, sosok pipisnya, musaji dan nampak berhentinya di tepi sama-sama tuh, nyebuka pintu pipisnya sini, ndak ceboknya nampak. Ustaz, kan iya ada Ustaz, kan bisa istinja, kan ndak harus jual iya dah doh, ambil daun tuh, oleskan ke kemaluan, itulah istinja lah cebok namanya mah. Boleh aja daun Ustaz boleh, tapi pastikan tak ada ulik ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Adu domba memfitnah, menggunjingkan orang, hati-hati. Bu, Pak, makanya sebelum Ramadan masuk, berasihan hati awak balik, berasihan hati awak. Kini Ibu Pak celik kami jamu balik. Imam Al-Ghazali mengatakan, hati manusia seperti buah-buah wadah. Yang pertama wadah ukuran sempit, yang kedua wadah ukuran besar. Kamar mandi di mana sih Bapak Ibu? Bawah. Ibu, kamu tadi ke kamar mandi, misalkan Pak, awaknya bau dua di kamar mandi, ayah keran mati. Kebetulan di WC bocah lihat tadi Pak, ada ember warna hitam, ada ember tingginya seekor. Ketika ayah keran mati, dalam ember tadi full jua iya, ada iya. Cuman ketika ayah tersebut akan kita gunakan berwuduk, ada kotoran kucing yang tergenang di permukaan air dalam ember. Pertanyaan Bapak Ibu, air di dalam ember yang akan kita gunakan berwuduk, ada kotoran kucing di atasnya, bisa tak ayahnya kita gunakan bau dua? Bahkan tak bisa. Bukan najisnya Pak, di embernya ketek Bu. Mana puang air yang tak banyak, masuk najis, berubah menjadi air yang bernajis. Karena tampaknya ketek. Tapi cuba kita bau dua di, ada sungai situ dah? Lain sungai. Oh di bawah. Awak di sungai, sedang bau dua wah di tepi sungai. Lewat kunyang-kunyang di muka. Laki tosia to hush. Anyuan yang saya di situ. Pertanyaan Bapak Ibu, air di dalam sungai yang ada kotoran manusia, bisa tak air sungai itu kita gunakan bau dua? Bako bisa. Karena sungai itu gadang, menampuang air banyak, masuk najis tak mudah dikotori karena gadang. Begitupun hati manusia, hatinya ketek samping itu mudah kumuah modembe tadi. Tapi kalau hatinya gadang serupa sungai, tak mudah dikotori. Ustaz, orang yang hatinya samping ketek mudah kumuah tu ciri-cirinya Ustaz. Dia tahu dan benar menongkolnya, disampaikan kebaikan, melawannya. Dia masukan, tak menerimanya. Dia nasihat, melawannya. Ada orang begitu tidak? Lain tidak? Yang paling karih itulah orangnya tu. Ya bisa jadi yang boh pun begitu orangnya. Ustaz, orang yang hatinya samping mudah kumuah ciri-ciri fisiknya bah Ustaz. Coba cari kawan ibu jumpa kiri kanan. Kalau mukanya tu model menjalik setan saja dari, jarang tersenyum. Atau tandu hatinya sampai ketek mudah kotor. Kalau jarang senyum. Tapi kalau ada kawan awak, kama-kama senyum terus. Aturan gilo tu Bapak Ibu. Yang penting senyum ada orang. Jadi lapangkan hati kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Banyak-banyak minta maaf, memberikan maaf. Pak, mana yang lebih mulia, minta maaf atau memberikan maaf? Minta maaf atau memberi? Ibu yang jilbab hitam siapa nama ibu? Ibu, mana ibu mau ngomong jilbab? Siapa nama ibu? Iya nama ibu siapa? Sinen. Bu Nen. Bu Nen ambo gunjangan, ambo fitnah, ambo jatuhkan nama Bu Nen. Tiba-tiba berang Bu Nen kamu Ustaz.
Mangga Ustaz gunjiang anamu? Asal hamba kau Ustaz. Mangga Ustaz fitnahmu? Akhirnya ambo mengakui salah, ambo minta maaf. Punen, ambo lamang gunjiangan ibu, memfitnah menyakiti ibu, ambo minta maaf. Bu Nen yang disakiti, yang difitnah, yang dizalimi, beliau mau merendahkan diri, membukakan hati beliau, memberikan pintu maaf yang lebar. Kini saya yang mulia, ambo yang salah yang minta maaf, atau Bu Nen yang disakiti tapi mau memberikan maaf? Mana yang lebih mulia? Bu Nen lah memberikan maaf. Kalau minta maaf awak yang salah. Kalau memberikan maaf itu yang luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, kadang maaf itu dendam masih ada juga. Seharusnya kalau maaf ada dendam lain. Itu kadang banyak orang. Contoh Bu Nen, Ustaz menggunjang anamu, memfitnah, menzalimi ambo, aku lah maafkan Ustaz. Tapi ingat Ustaz, mulai kini jangan menciguk muka Ustaz di muka ambo. Ada orang boleh tua tidak? Naik. Kalau sudah memberikan maaf, hilangkan dendam tidak berbekas. Mudah-mudahan nanti mati waksadanya masuk surga kita nanti insya-Allah. Itu pertanyaan ibu tadi ya. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Kita lanjut balik. Waktu masih ada. Masih tentang seputar puasa. Banyak orang yang bertanya kamu, Ustaz, kalau seandainya kita sedang puasa, terutama ibu-ibu kau, mintu tibu, awak masak, ambil sendok, letak di atas gulai seketik, cubuan ke lidah. Ada yang mengajar begitu nak? Lain. Mencubu gulai kolak ke lidah, batal puasa tidak? Oh letak lidah. Tak lidah. Lama. Itu batal tu. Tapi kalau ambil ujung sendok, batal tidak? Tidak. Ustaz, kan rasanya masih ada Ustaz. Rasa tidak membatalkan puasa. Yang batal itu ain. Memang benda yang nampak jomatu itu yang masuk itu baru batal. Lewat kamari. Kalau rasa tidak membatalkan puasa. Aduh cik lagi Bapak Ibu, kesalahan yang sering terjadi. Aduh koyo. Tanya Bapak Ibu, doa berbuka puasa apa? Kalau bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa tu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada cile doanya mah. Zahabat dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dua doanya tu. Kini apa tanya? Doa berbuka puasa itu ibu jua pak baca setelah makan dan minum berbuka atau sebelum makan dan minum berbuka? Sebelum makan. Setelah makan atau sebelum makan? Sebelum minum. Kini yang mau sampaikan, Ustaz, bila dibaca sesudah makan minum berbuka atau sebelum makan minum berbuka? Risiko kesalahan yang banyak terjadi. Aduh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Cuba lihat terjemahannya. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, karena rezekimu aku berbuka. Wa ala rizkika aftartu. Karena rezekimu aku telah berbuka. Kan itu terjemahannya mak. Kena bertanya, kalau kita telah berbuka, berartilah makan minum atau alun? Alah, berarti bila kita baca sesudah makan dan minum berbuka. Ada doa dalam hadis sahih celema, dhahabat dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Apa artinya? Dhahabat dhama'u, ya Allah, telah hilang dahaga, haus telah hilang. Kini mau tanya, kalau haus telah hilang, lah minum atau alun? Alah. Wa btallatil uruq, dan urat-urat sudah terbasahi. Kira-kira lah minum atau alun? Alah. Berarti bila kita baca
sesudah makan dan minum. Tu yang kita baca ketika akan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan biasa. Itu yang kita baca. Lah selesai waktu makan minum, baru kita baca doa berbuka puasa itu. Itunya tu. Tapi kalau tak baca sebelum makan minum, ya tak masalah. Puasa kita tetap sah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah niat selesai. Terakhir. Di siko solat tarawih, aduh di siko dah. Oh indah. Bu, Pak, kau sebelum bertutik, Pak. Karena kau pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Di siko Sungai Puas solat tarawihnya ampe-ampe atau dua-dua? Dua-dua. Ada yang ampe-ampe. Kadang banyak pengurus bertanya kamu, Ustaz, mai rejab sebelum dua-dua atau ampe-ampe. Kalau kita solat dua-dua boleh, ampe-ampe boleh. Tapi mai yang paling rejab, Nabi mengatakan masna-masna, dua-dua. Itu yang paling rejab. Walaupun ampe-ampe tetap boleh, tidak ada masalah. Tapi dua-dua itu yang lebih sempurna. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita meninggal besok dalam keadaan husnul khatimah. Sebab kita jumpa bulan Ramadan, sehingga nanti kita setelah Ramadan kayaumin waladatna ummahatuna, seperti bayi yang pertama kali dilahirkan oleh ibunda kita, suci tanpa noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan tak bisa dibagikan Bapak Ibu, kerana tadi banyak betul lah mencelik ke belakang. Itulah kajian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, silakan. Yang pertama masalah fidyah tadi. Fidyah. Yang kedua masalah imsak. Iya. Fidyah itu memang harus jenasi, atau boleh bagi. Bagus. Iya. Yang kedua masalah Imsak. Imsak itu memang 10 menit sebelum azan atau apa? Bagus. Ya. Yang pertama, Ustaz, fidyah harus jenasi, Ustaz, jo makanan. Yang terbaik memang dengan makanan. Karena ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Tapi boleh dengan uang, Ustaz? Boleh. Sudah difatwakan para ulama, sudah dikeluarkan ukurannya dengan basnas. Kalau je pitih satu hari itu 25.000 rupiah. Boleh, tidak ada masalah. Yang kedua, Ustaz, imsak tu memang sebelum azan subuh, Ustaz. Ambo jujur saja Bapak Ibu, di kalender imsak berapa minit sebelum subuh? 10 minit. Secara syariat itu salah sebenarnya Bapak Ibu. Dalam fikih kan jaleh, puasa artinya adalah imsak, menahan. Jadi imsak itulah waktu subuh. Jadi sebelum subuh 10 minit, secara syariat itu bukan imsak namanya. Sebenarnya namanya tanbih, peringatan. Waktu itu kan waktu sirine berbunyi. Waktu sirine berbunyi 10 minit sebelum azan, yang dia makan masih boleh, yang dia minum masih boleh. Ketika azan baru tak boleh makan minum. Jadi imsak yang tertulis di kalender 10 minit sebelum azan, itu masih boleh kita makan dan minum. Masih ada yang ragu yang lain Bapak Ibu? Cukup? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.